Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi, Prof. Pagi, Bro. Pagi, Bro. Selamat pagi, Prof. Sudah hadir Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Prof Farida, apa kabar? Apa kabar? Aduh, senangnya bisa jumpa. Kangen. Kangen. Gimana di sana, Bu? Baik-baik? Ya, masih merah pekat. Zona merah, Bu? Iya, masih nih. Malah. Aduh. Assalamualaikum Prof. Susi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semua, Prof. Ya, Ada Prof. Susi, Frida. Assalamualaikum, Sayyibul Bait. Prof. Topo. Prof. Farida. Siap. Makasih kiriman coto Makassarnya ya, sudah saya terima. Oh, astaga. Kirain siapa yang ngomong? Halo Bang Ferry, apa kabar? Kabar baik, Prof. Prof. Susi. Aduh, ini apa kabar, Bang Ferry? YouTuber kita. Prof. Susi, makasih kiriman topinya, sudah saya terima. Banget kirimannya ya. Kiriman coto lewat virtual aja ya. Aduh. Alhamdulillah topinya tidak basi seperti coto. Sampai dengan selamat. Udah Ferry, kenapa pipinya itu? Aduh. Ferry, kenapa pipinya? Jangan mundur-mundur, bolong pipinya itu. Maju sedikit. Maju sedikit, ini karena pakai virtual background. Maju dah Ferry. Mbak Titi mana Mbak Titi? Mbak Titi lagi ngurus Faris, Mbak. Ah ya, lagi ngurus wisudanya Faris. Salam kenal Mbak dengan Lena ini Mbak dari P3. Salam kenal. Prof. Susi, salam kenal juga dari Didi. Iya. Anak buahnya Titi Anggraini. Sama, saya juga anak buahnya Mbak Titi. Ya. Udah beli Ya. dewa. Perkenalkan saya Dewa Kesandi ya. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu semua. Pagi. Wah, ada anggota Ombudsman Bu Nini Rahayu. Oh iya, aduh ya Allah Bu Nini. Mbak Nini. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Oh, ini. Kita WA-WA-an terus ya, Prof. Susi. Iya, Bu Nini. Ini the new normal luar biasa nih Mas Didi. Masa pagi ini kita ada 4 undangan webinar virtual meeting yang semua topiknya sangat penting. Yang paling penting itu soal RUU PKS dicabut dari prolegnas prioritas nih. Judulnya seru banget nih pagi ini. Itu di mana Bu? Webinarnya di mana Bu? Pencabutan RUU PKS? Nia Dinata nanti dengan Diah Pitaloka. Live Instagram, Kak. Live Instagram. Ini judulnya seru juga ya. Kenapa batal menjadi prioritas tahun 2020? Untuk informasi, Prof. Susi, nanti kita hari Kamis akan web talk terbatas dengan anggota DPR yang mengawal isu ini dan Komnas Perempuan bersama Maju Perempuan Indonesia. Jadi rencananya bulan Oktober RUU PKS ini akan dibahas lagi untuk masuk prioritas prolegnas 2021 dan kemungkinannya dibahas di Balik, bukan di Komisi 8. Mama, tolong Ma. Ayo Ma. Hari ini kita juga akan Mas Didi, Mas Topo akan konferensi pers tentang RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Itu sampai di mana ya itu? Apa Mas? Apa tuh? RUU Perlindungan. PPRT? Iya, itu kan udah lama kan? Alhamdulillah
Alhamdulillah 7 fraksi sudah menyetujui. Golkar tidak tegas menerima atau menolak. Masih ada beberapa pertanyaan. PDIP minta ditunda terlebih dahulu sampai pertanyaan-pertanyaan mereka itu bisa dijawab. Dan menurut saya apa yang dilakukan PDIP ini ya bisa diterima lah Mas Didi, karena khawatir ada nanti celah untuk TPPO, kemudian juga sistem yang dibangun ini tidak bisa dilaksanakan, kemudian juga takut ada moral hazard, dan seterusnya. Jadi saya komunikasi dengan teman-teman, ini masa sidang kan berakhir 15 Juli. Berharap sih sebelum 15 Juli, karena teman-teman bilang ini masuk balik baru sekali dibahas itu. Bukan sekali dibahas, maksudnya pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab tuntas, tapi mereka optimis pada paripurna masa sidang ini itu sudah bisa disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, Mas Didi. Ya. Ya, ini kita akan kawal ketat. Kita akan kawal ketat karena RUU ini sudah 16 tahun loh, Mas Didi. Ya, iya, udah lama. Saya ingat itu ceritanya dari Jogja dulu. Teman-teman di Jogja nggak tahu di tempat lain waktu itu kan saya masih anak kecil kan, masih sekolah. Teman-teman di Jogja udah serius ngurus ini gitu. RUU penyiaran juga Kak, jadi sudah 12 tahun masuk prolegnas, ini mundur lagi. Yang masuk rencana prioritas perubahan ya, Bu. Betul. Ya. Jadi Komisi Penyiaran masa tugasnya hanya 3 tahun ya, Ning ya? Betul. Iya, mestinya bisa diperpanjang 5 tahun karena 3 tahun cukup singkat, itu baru mulai adjust, bernafas sudah harus ganti lagi. Yang penting itu isu digitalisasi sebenarnya Kak, sama kedaulatan informasi. Kalau ini nggak segera dibahas, pasti ya kita ketinggalan sama percepatan teknologi sih Kak memang. Ya, Komisi 1 baru mengawal PDP ya. Betul. Baru mengawal PDP. Ya, kemarin waktu saya di Komisi 1 itu cukup cepat juga tuh pengelolaan sumber daya nasional itu tuh, Mas Didi. Itu kurang diawasi juga oleh teman-teman di publik itu. Yang disebut dengan apa? Ning, kok jadi lupa. Ya, apa tuh Kak? Undang-undang pengelolaan sumber daya nasional untuk Oh, bela PSSN. negara. Oh, Bukan, untuk bela negara, Mas Didi. Ini untuk bela negara. Itu juga perlu Bu Lena, diwaspadai. ini sudah live di YouTube, nggak apa-apa ya ngobrolnya ini? Ibu Bapak, ini udah jam 9:07, bisa kita mulai ya? Bisa. Oke, Nis terima cantik kasih. sekali nih, Nis. Bisa aja Kak Lena. Tumben. GR Nis. diketawain Ini sama Mas karena Pur. ulang tahun Mas Topo nih. Karena ulang tahun Mas Topo jadi itu. Oke nih, sorry Nis. Nanti Oke. sama Mas Didi kita lanjut ke Baik. yang lain nanti. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Saya mute all dulu semua peserta ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di hari yang baik ini. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian untuk tetap mematikan mikrofonnya selama acara. Jika ada yang ingin disampaikan, nanti ingin memberikan ucapan selamat ataupun doa kepada Prof. Topo, bisa silahkan melalui kolom chat. Kita mulai. Nah, hari ini ibu-ibu bapak-bapak, di hari yang baik ini 50 tahun yang lalu di sebuah daerah di Wonogiri lahir seorang bayi laki-laki ya yang diberi nama Topo Santoso oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan riset singkat saya atas arti nama Topo Santoso, Topo itu artinya bertapa, Santoso itu artinya kuat, sehingga saya menyimpulkan secara sederhana bahwa arti atau makna dari Topo Santoso adalah orang bertapa yang kuat. Dan sekarang kita bisa melihat ya hasil pertapaannya Pak Topo itu
menghasilkan ide-ide, gagasan, pikiran gitu ya, baik dalam bidang akademik maupun bidang kepemiluan. Nah, untuk itulah di hari ini kami dari Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Joko Sutono Research Center, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Network for Democracy and Electoral Integrity, NETGRID, Rumah Kebangsaan, dan juga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, mengadakan rangkaian acara dalam rangka mensyukuri 50 tahunnya Profesor Topo Santoso. Rangkaian acara ini diberi tema 50 tahun Topo Santoso, Desain Penegakan Hukum untuk Pemilu Demokratis dan Berkeadilan. Nah, di rangkaian pertama ini, di hari ini, kita akan mendengarkan kuliah umum dari Profesor Topo Santoso, lalu rangkaian acaranya nanti insya Allah akan dilanjutkan di hari Selasa dan juga Kamis. Nah, acara pertamanya, Ibu Bapak, kita akan mendengar pengantar dari salah seorang sahabat Prof. Topo yang juga ikut mengikuti perjalanannya Prof. Topo Santoso, khususnya dalam bidang kepemiluan di Indonesia. Nah, untuk itu saya panggilkan Pak Didik Supriyanto untuk bisa memberikan pengantar untuk acara ini. Pak Didik, dipersilakan Pak, mic-nya silakan dihidupkan. Terima kasih, Ninis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para senior, para younger, terus kemudian para aktivis, para penggemar ilmu pemilu, dan lain-lain. Hari ini adalah hari yang bahagia, bukan hanya buat Pak Topo dan keluarga, tapi juga buat kita semua, Perludem dan beberapa lembaga, institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi masyarakat sipil yang sering berhubungan dalam tanda petik memanfaatkan ilmunya Pak Topo untuk banyak urusan. Nah, sebetulnya yang akan tampil di sebenarnya Anggraeni selaku Direktur Eksekutif Perludem, tapi karena dia itu agak sungkan, mulai Agustus harus jadi muridnya Prof. Topo, kan harus mulai kuliah S3, terus sementara putranya juga sedang diwisuda pada saat yang bersamaan, maka saya diminta untuk menggantikan peran Titi Anggraeni. Biasalah kalau saya menggantikan Titi Anggraeni itu biasa, karena Titi kan undangannya banyak sekali. Nah, yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah perkenalan saya dengan Prof. Topo. Jadi saya kenal dengan beliau itu pertama kali 2003. Jadi waktu itu kami diterima sebagai Panwas Pemilu Pusat. Dulu menurut Undang-Undang Nomor 12 2003 itu unsur pengawas itu kan jaksa, polisi, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan wartawan. Jadi kebetulan saja saya ini satu momen saja. Habis itu unsur media, unsur wartawan nggak ada. Jadi saya diterima mewakili unsur wartawan. Kemudian ada pelantikan, menjelang pelantikan diumumkan nama-nama itu. Lewat koran saya membaca wakil perguruan tinggi itu Topo Santoso dan Komarudin Hidayat, Profesor Komarudin Hidayat, terus kemudian tokoh masyarakatnya Pak Rozi Munir, Ibu Siti Nurjana, kemudian yang kepolisian itu Brigjen Bambang dan Kombes Joni Tangkudung masuk dari kejaksaan. Nah, ketika baca nama-nama itu, terus terang, saya merasa orang paling muda di antara nama-nama itu. Nama-nama lain sudah kita kenal. Topo Santoso, kalau Anda dengar namanya, itu pasti mengasosiasikan orang lama ini.
Apalagi orang hukum kan namanya top-top tuh, ada Sacipto Raharjo, Patmo Wiryono, siapa lagi tuh? Joko Sutono, itu kan nama-nama tenar, nama-nama kuno gitu. Makanya ketika ada nama Topo Santoso, pikiran saya ini orang lama juga, ya, kira-kira senior lah gitu. Nah, tetapi ketika ketemu di gedung KPU, Masya Allah, orangnya masih muda gitu. Tapi karena berkacamata dan akademisi, ya tentu saya tampak lebih serius daripada saya yang wartawan agak celelekan gitu. Jadi saya masih yakin kalau usia beliau masih lebih saya masa yakin saya lebih muda lah dari Pak Topo gitu, kira-kira seperti itu. Ya karena sudah salah pertama, ternyata bukan orang lama tapi orang baru, meskipun namanya Topo Santoso. Tapi kemudian ya saya masih, meskipun orang baru tapi saya masih merasa lebih muda lah gitu. Tapi yang keduanya salah juga gitu. Pas di pengawas pemilu kita waktu itu dilantik bulan Mei, Juni, Juli, Pak Topo ulang tahun, beberapa kawan ngasih ucapan, terus beberapa kawan akhirnya beli kalau nggak salah waktu itu nasi tumpeng gitu. Saya baru tahu usia Pak Topo saat itu baru 33 tahun. Sementara saya merasa paling muda waktu itu, padahal usia saya sudah 37 tahun gitu. Jadi memang luar biasa Pak Topo ini masih muda, sudah udah apa ya, ilmunya sudah banyak kelihatan lah di situ waktu itu. Jadi bersama Prof. Komar, Pak Rozi Munir, kemudian Bu Siti Nurjanah dan beberapa kawan di Panwas Pemilu, kami akhirnya banyak terlibat urusan. Dan kalau urusan substansi itu biasanya yang kita ajak bicara serius itu ya Pak Topo sama Pak Masyudi Ridwan, beliau jaksa, dan Pak Topo ahli hukumnya. Sementara saya, Bu Siti Nurjanah, lebih banyak seksi sibuknya lah. Kalau Prof. Komar kan ketua. Prof. Komar itu dulu suka ngerjain kita, jadi kalau ketemu wartawan, biar kita mau ngomong, ini ketuanya Didik Supriyanto, ayo ngomong. Ini ketuanya Topo Santoso, jadi ketua tapi sering mengaku nggak ketua itu Prof. Komar seperti itu. Dan Pak Rozi Munir sebagai tokoh yang senior, sebetulnya lebih banyak tukang kompor kami yang muda. Nah, dari pengawas pemilu itulah akhirnya kami ya banyak tahulah siapa Topo Santoso, orangnya produktif sekali. Cepat sekali kalau bekerja, sehingga kawan-kawan di staf itu sering kelabakan karena tidak bisa mengimbangi gagasan, ilmu, bahkan teks-teks yang diperkirakan itu dikerjakan beberapa hari sama Pak Topo cukup dikerjakan semalam saja. Nah, karena asik ngurus pemilu, maka setelah Panwas Pemilu 2004 selesai, kami beberapa kawan mendirikan Perludem. Jadi hampir semua terlibat proses pendirian Perludem, tapi karena banyak teman-teman di daerah juga nggak bisa aktif di pusat, akhirnya ya di Jakarta, akhirnya ya kami yang di Jakarta, yang sebetulnya awalnya Perludem itu kan dalam tanda petik tempat kumpul saja. Jadi kalau kalau kangen, lama nggak ketemu ngopi-ngopi dengan atas nama Perludem. Demikian sebetulnya yang terjadi awalnya. Tapi karena waktu itu mulai pilkada 2005, masalahnya menjadi serius ketika banyak teman-teman media yang kemudian juga mengajukan pertanyaan serius ke kita. Jadilah Perludem kemudian menjadi sesuatu yang serius. Dan Pak Topo tentu saja menjadi leading sektornya di sisi pengembangan ide-ide di bidang hukum pemilu. Sementara saya yang urusan politik lebih banyak mengurusi sisi-sisi politiknya di ilmu pemilunya.
Sehingga sampai sekarang kalau kita lihat karakter Perludem itu ya satu asik di sisi hukum, penegakan hukum, yang satu lagi pengembangan membangun sistem yang bagus lah ke depan itu. Jadi kombinasi ini yang membedakan. Ya, saya merasa inilah kekuatan Perludem. Jadi dari sisi politiknya ada dan itu terus berkembang sampai sekarang. Demikian juga dari sisi hukum dan penegakan hukumnya. Nah, selanjutnya saya ingin cerita Pak Topo yang terkait dengan kecintaan beliau dengan fakultasnya. Jadi meskipun saya dengar banyak suara di Depok sana yang menyatakan Pak Topo lebih banyak ngurus luar daripada di dalam, tapi saya tahu persis Pak Topo ini orangnya cinta banget sama kampus dan ilmunya. Jadi waktu begitu selesai di Panwas, beliau bilang, ayo sibuk ngurus dulu Mas. Enggak Mas Didi, saya harus menyelesaikan doktor saya. Udah, begitu selesai doktor, Mas saya ngurus pemilu. Saya harus ngejar profesor dulu. Begitu profesor selesai, Mas saya harus banyak mengurus kampus ini. Kemudian jadilah beliau dekan. Jadi sebetulnya waktu di Perludem itu kita banyak berurusan dengan Pak Topo di kampus. Jadi kalau kita pengen diskusi dengan Pak Topo ya datang ke kampusnya atau paling nggak nyari kafe yang dekat dengan kampus karena Pak Topo memang konsentrasi mengajar, kemudian juga akhirnya menjadi dekan. Dan kami ya harus paham situasi itu. Dengan demikian sebetulnya saya merasa Pak Topo ini salah satu figur yang sangat-sangat mencintai kampusnya. Jadi hampir semua waktu dan tenaganya di sana. Ketika ada sela-sela waktu saja kami coba untuk memanfaatkan beliau. Nah, yang keempat yang ingin saya sampaikan sebenarnya Pak Topo inilah, ya namanya juga profesor doktor ya, cinta ilmu. Bukunya banyak sekali, gagasannya luar biasa. Kalau ketemu tentu saja kalau ditanya soal di luar hukum, beliau hanya mesam-mesem saja, tetapi begitu masuk isu hukum, beliau langsung merespon, apalagi kalau terkait dengan pidana dan pemilu. Nah, saya semalam sempat iseng di Tokopedia, ngetik buku Topo Santoso, banyak sekali di situ. Terus kemudian saya sempat googling buku Topo Santoso, banyak juga di situ. Saya nggak tahu, saya tanya Titi ada beberapa judul buku. Ini menunjukkan bahwa Pak Topo sangat produktif. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya agak kaget ketika saya tulis buku seksualitas. Itu ternyata di Google banyak sekali, dan ketika saya tambahi Topo Santoso ada juga gitu. Jadi seksualitas dan hukum lah apa itu. Jadi memang bidang garapnya banyak sekali, sehingga kemarin saya lihat ketika DPR mencabut undang-undang yang lagi kontroversi itu, kalau nggak salah Kompas TV mewawancari Pak Topo. Jadi isu-isu yang terkait dengan pidana tentu saja banyak, termasuk beberapa bulan lalu Pak Topo saya ketemu kawan, orangnya serius, kawan IAIN gitu di Semarang itu, tanya saya, Di, gimana cara membumikan Islam di Indonesia? Lu nggak salah nanya, saya bilang gitu. Saya nggak paham urusan itu. Ya tapi kan kamu sekarang pakai peci, sepertinya sudah sudah identik dengan dengan tokoh Islam itu. Enggak lah, ini karena nggak ada hubungannya sama itu. Tapi kalau kamu mau tanya serius soal membumikan Islam, Islam di Indonesia,
itu ada bukunya Pak Topo dari sisi hukum. Itu judulnya saya pernah baca. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Pak Topo ini adalah yang sejauh yang saya tahu ya, beliau itu sangat cinta keluarga. Berbahagialah Mbak Yuli dan putra-putrinya, karena beliau ini orang yang sangat dekat dengan keluarga, dan saya nggak perlu cerita sebenarnya, buka saja Facebooknya Mbak Yuli atau Pak Topo, itu semua kelihatan di situ siapa Pak Topo Santoso. Nah, akhirnya saya hanya untuk menutup pengantar ini, saya terima kasih sekali Prof. Topo telah banyak membantu kami, Perludem khususnya, juga kawan-kawan yang bergerak di bidang pemilu. Kami selalu mengganggu, bertanya, membuat Anda sibuk, tetapi kami berharap hubungan baik ini ke depan akan makin baik dan di atas 50. Moga-moga makin banyak ide, makin bijak, dan produktivitas untuk bikin bukunya juga nggak perlu berhenti, terutama terakhir kalau nggak salah sama Bu Ida ya, yang membahas tentang pemilu, tapi saya yakin ada beberapa isu yang sudah kita bicarakan baru dalam tahap ngedraft mungkin, karena terakhir ketika selesai jadi dekan, Pak Topo saya tanya, mau sibuk apa lagi nih Prof? Ada banyak yang ingin ditulis Mas, artinya memang akan banyak buku yang ada dan insya Allah itu akan bermanfaat juga buat kita semua. Selamat ulang tahun Prof. Topo, sehat kuat selalu, seperti biasa selalu ceria dan bahagia. Keceriaan dan kebahagiaan Pak Topo adalah selalu memberi semangat pada kami untuk tetap maju dan serius mengurus pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Didi atas pengantarnya. Nah, Ibu Bapak, sekarang saya akan meminta beberapa sahabat dari Profesor Topo Santoso untuk bisa mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan doa kepada Prof. Topo. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin tidak bisa semuanya yang bisa memberikan ucapan karena keterbatasan waktu kita. Dan dimohon kepada Ibu Bapak nanti yang saya panggil namanya untuk bisa menyampaikan ucapan dan doanya, tidak perlu panjang-panjang, saya lagi mohon maaf, mungkin 1 menit sudah cukup ya Ibu Bapak. Terima kasih. Nah, yang pertama, saya akan minta Pak Arief Budiman, Ketua KPU RI, untuk dapat memberikan ucapan yang pertama, lalu setelah itu bisa bersiap Ibu Ida Budiati dari DKPP untuk mengucapkan selamat juga. Pertama Pak Arief Budiman. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Prof. Topo, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses, berkah. Terima kasih juga selama ini telah memberikan kontribusi kita, bukan hanya terhadap KPU, tapi juga terhadap pemilu dan demokrasi kita. Tapi perkenankanlah saya, Mbak Ninis, menyampaikan 2 hal. Terima kasih kepada Prof. Topo karena pikirannya itu sebetulnya ada dalam pikiran saya, tapi saya nggak sanggup dan nggak mampu mengucapkan sendiri. Yang pertama, di tulisannya Prof. Topo pada saat RDPU dengan Komisi 2, itu mengatakan bahwa pada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, KPU provinsi, KPU dan kota menjadi pihak yang paling dirugikan. Jadi kami ini di undang-undang disebut bisa dilaporkan kepada DKPP oleh lembaga yang lain, tapi tidak ada satupun pasal yang mengatakan bahwa kami bisa melaporkan yang lain kepada DKPP. Ya, secara eksplisit tidak disebut begitu, walaupun sebenarnya siapapun bisa melaporkan. Yang kedua, saya berterima kasih juga ada pandangan Prof. Topo yang mengatakan ini bedanya KPU di Indonesia dan KPU di negara yang lain.
di negara yang lain atau bahkan hampir di seluruh dunia, KPU adalah lembaga terkuat dan paling berwenang dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Jadi pikiran-pikiran ini kalau saya yang mengucapkan sendiri, rasa-rasanya nggak sanggup. Jadi terima kasih Prof atas dua hal ini. Dan terakhir, ada kecenderungan kemarin kami dilaporkan dari KPP, itu ada juga di tulisan Prof Topo ini tentang permohonan yang tidak diatur kapan waktunya. Jadi ada sengketa seleksi calon anggota KPU yang itu sudah hampir 2 tahun yang lalu, ya 18 bulan lebih lah, itu baru dilaporkan sekarang. Nah kalau ini jadi tren, saya khawatir pada saat kami mau menyelenggarakan pemilu dengan berbagai macam motivasi, mungkin juga ingin mengganggu kita, itu bisa aja semua laporan dimasukkan. Dan hampir semua laporan disidangkan. Pengalaman saya waktu tahapan kemarin, saya terus terang saja kelelahan menghadapi persidangan. Karena harus disidangkan di sengketa Bawaslu, disidangkan di sengketa TUN, disidangkan di sengketa DKPP, kemudian juga dipanggil ombudsman, kemudian juga dilaporkan ke kepolisian. Jadi tiap minggu itu kurang lebih 3-4 hari. Ini tiap minggu ini selama masa tahapan. Saya harus menghadapi persidangan itu. Terima kasih Prof untuk semuanya, untuk pencerahannya. Sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Ida Budiati bisa memberikan doa ucapannya langsung kepada Prof Topo. Silakan Bu Ida. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Topo beserta dengan keluarga, ibu bapak, para sahabat yang berkesempatan untuk bergabung di dalam forum yang sangat bahagia ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Prof Topo Sugeng Ambal Warso Prof. Semoga senantiasa diberkahi kesehatan, kemudahan, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Saya punya pengalaman personal dengan Prof Topo. Tentu ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah hidup saya pada saat saya menyelesaikan studi S3 di Universitas Diponegoro beberapa tahun yang lalu. Prof Topo banyak membimbing saya untuk memberikan literasi begitu ya, bagaimana desain penegakan hukum pemilu di Indonesia dan bagaimana perbandingannya di beberapa negara yang tentu sangat mempunyai kontribusi besar waktu itu di dalam menyelesaikan studi. Kemudian berbangga dapat menulis buku bersama dengan Topo berjudul Pemilu di Indonesia. Dan tentu apabila Ibu dan Bapak membaca sangat bisa membedakan bagaimana cita rasa bahasa Prof Topo dan cita rasa bahasa beberapa bagian bab di dalam buku itu yang saya tulis. Tentu ini menjadi sebuah pembelajaran berharga dan memotivasi saya untuk terus berkarya begitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Prof Topo, selamat kepada keluarga Prof Topo, dan semoga ke depan terus memberikan kontribusi besar gitu ya untuk pembaharuan hukum pemilu di Indonesia dan juga bisa kemudian memberikan solusi bagaimana desain yang lebih ideal kelembagaan penyelenggara pemilu yang akan datang, sebagaimana tadi perasaan Pak Arief ya yang disampaikan, yang saya kira perasaan itu tidak berbeda Pak Arief ketika saya menjadi penyelenggara pemilu periode yang lalu bersama dengan Pak Arief juga. Baik Ibu Bapak, tanpa mempanjang kata, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat kepada Prof Topo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Selanjutnya saya mohon perkenannya Ibu Dr. Surastini, Ketua Bidang Studi Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk bisa menyampaikan ucapannya secara langsung. Dan setelah Bu Surastini nanti mohon bersiap
Ibu Profesor Farida Patingi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Silakan Bu Tini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi Prof. Topo. Mas Topo, saya biasa memanggilnya begitu. Pagi, Mbak. Selamat ulang tahun yang ke-50, Mas. Ini usia emas ya, mudah-mudahan juga makin emas juga, ya makin luar biasa, karena saya tahu Mas Topo memang produktif sekali, ya. Saya waktu itu membantu Mas Topo waktu beliau menjadi dekan, luar biasa. Saya sampai tidak bisa mengikuti kecepatan beliau dalam berbagai hal. Sekarang Prof. Topo banyak banyak menulis karena memang itulah cita-citanya. Waktu itu mau diminta untuk periode kedua, beliau tidak berkenan, katanya mau jadi begawan saja, mau menjadi penulis. Dan sekarang sudah dibuktikan dengan banyaknya buku-buku yang beliau tulis. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Kami sangat bangga bidang studi hukum pidana ya dengan begitu produktifnya Prof. Topo. Sehat-sehat, Prof. Semakin lancar berkarya dan juga berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Sekali lagi terima kasih. Itu saja yang bisa saya ucapkan. Selamat. Baik, terima kasih Bu Tini. Selanjutnya Prof. Farida Patingi untuk bisa memberikan ucapannya secara langsung, dan setelah Prof. Farida nanti bisa bersiap Prof. Susi, Guru Besar FH Unpad untuk memberikan ucapannya. Silakan Prof. Farida. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi saya untuk ikut bersama dengan Prof di hari lahir Prof Topo hari ini dengan satu kegiatan yang sangat luar biasa untuk peluncuran buku kuliah umum beliau terkait dengan desain penegakan hukum untuk pemilu demokratis dan berkeadilan. Alhamdulillah saya mengenal Prof Topo pertama kali ketika saya baru jadi dekan di tahun 2014, dan beliau sudah duluan menjadi dekan, dan saya banyak sekali belajar sama beliau, khususnya dalam pengembangan. Saya malah menjuluki beliau ini Bapak Pembangunan gitu ya. Jadi setiap saya ke UI saya selalu berselancar, berwisata di lingkungan UI yang luar biasa. Betul tadi disampaikan bahwa beliau adalah seorang yang sangat energik, sangat visioner, sangat inovatif, sehingga kelihatannya sulit untuk kita ikuti. Gitu. Saya mengenal begitu dekat beliau setelah kami bersama-sama di BKS Dekan Fakultas Hukum PTNS Indonesia. Hari ini Prof Topo 50 tahun, tidak terasa Prof ya, tapi kelihatan masih seperti 30 tahun begitu ya. Masih sangat muda, sangat energik. Mungkin karena tidak stres lagi ya Prof ya. Saya kira saya secara pribadi maupun keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyampaikan selamat ulang tahun untuk Prof Topo yang ke-50, sebuah umur yang sangat luar biasa. Dan betul pada saat itu saya secara pribadi meminta kepada beliau, please Prof Topo lanjut dong jadi dekan. Beliau bilang saya ingin menulis. Beliau mengatakan bisa ingin banyak menulis. Alhamdulillah, selamat Prof Topo, dan sekali lagi selamat ulang tahun. Insya Allah berkah umurnya. Amin. Sama keluarga dan untuk bangsa dan negara ini insya Allah. Terakhir saya ingin memberikan hadiah pantun buat Prof Topo. Ngopi bareng di sudut pendopo bersama sahabat dari Perludem. Happy Milad Profesor Topo Santoso. Sehat panjang umur, tetaplah adem. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Prof Farida. Salam hangat dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof Farida. Selanjutnya Prof Susi Dwi Haryanti dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran untuk bisa memberikan ucapannya secara langsung, dan setelah itu saya minta kesediaannya Pak Andrinov Caniago untuk juga bisa bersiap. Silakan Prof Susi. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Kita alhamdulillah berkumpul di sebuah momen yang sangat membahagiakan karena Prof Topo ulang tahun ke-50. Pertemuan saya dengan beliau terjadi beberapa tahun yang lalu di dalam kegiatan-kegiatan akademik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, yaitu kita jadi juri lomba debat.
Dan dari pertemuan itu kemudian Prof. Topo memberikan ide bagaimana kalau kita mendirikan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia, dan saya serta-merta menyambut ide kreatif beliau. Dan pada tahun 2018 alhamdulillah telah lahir Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia, dan bidannya itu adalah Mas Topo gitu ya. Jadi kita bersama-sama mendirikannya pada waktu itu di UI. Dan pada saat itu beliau memberikan ide-ide yang luar biasa, bahkan memperkenalkan saya juga dengan kolega-kolega beliau yang berasal dari negeri gitu ya. Jadi di dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama pribadi dan juga atas nama kolega para anggota dari Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia untuk mengucapkan selamat mensyukuri nikmat bertambah usia untuk Mas Topo, dan pertambahan usia ini dinikmati juga dalam keadaan sehat. Kami semua berdoa agar Mas Topo senantiasa diberikan kekuatan, keteguhan untuk tetap berada di jalur keilmuan, untuk meningkatkan, untuk memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan hukum, kemudian juga demokrasi dan pemilu yang berkeadilan. Insya Allah Mas Topo dan keluarga selalu diberikan nikmat, diberikan berkah, kesehatan, dan selalu di dalam lindungan Allah Maha Pemilik kehidupan. Saya senantiasa berdoa, sebetulnya saya sangat ingin satu ketika Mas Topo bergabung dengan Mahkamah Konstitusi untuk menjadi salah satu hakim konstitusi. Permintaan ini saya minta beberapa tahun yang lalu, tapi Mas Topo selalu mengatakan saya belum siap untuk dipanggil yang mulia gitu. Saya lebih menginginkan untuk menulis buku sebagai akademisi. Sekali lagi saya ucapkan selamat Mas Topo, selamat juga untuk Mbak Yuli, sehat selalu, untuk selalu bersama-sama dengan kami untuk membangun hukum di Indonesia yang lebih baik. Demikian Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Makasih banyak Mbak Susi. Doa Prof. Susi tadi saya rasa doa hampir setiap peserta di sini ya, Prof, untuk minta kesediaannya Prof. Topo untuk bisa menjadi salah satu hakim konstitusi. Nah, selanjutnya saya minta Pak Andrinov Caniago untuk bisa memberikan ucapan dan doanya secara langsung, dan setelah itu bisa bersiap Ibu Patricia Rinwigati untuk juga nanti bersiap memberikan ucapannya secara langsung. Silakan Pak Andrinov. Pak Andrinov. Pak Veronica. Ya, silakan Pak. Saya lewat suara aja ya. Oke, baik Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Andrinov. Prof. Topo, selamat ulang tahun emas ya. Semoga terus berkarya, sehat selalu, diberi umur panjang yang berkah. Negara masih menunggu karya-karya dan pemikiran. Ya, sekali lagi selamat dan juga buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andrinov. Terima kasih Pak Andrinov. Selanjutnya Ibu Patricia Rinwigati dari Joko Sutono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk bisa memberikan ucapannya secara langsung, dan setelah itu bisa bersiap Bapak Dr. Mustafa Fahri nanti untuk bisa memberikan ucapannya. Silakan Bu Ririn. Oke, terima kasih. Kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Prof. Topo, atau saya biasa sebutnya Bang Topo. Beliau adalah pendiri dari Joko Sutono Research Center dan ketua yang pertama sebenarnya. Jadi kami biasanya manggilnya kalau di DRC itu apa namanya, karena semuanya anak muda, biasanya kita bilang TP. Nah, itu jadi dari kepanjangan sebenarnya bukan Topo Santoso, tapi 3. Positif, produktif, and possible. Jadi kalau mau dibilang possible, everything is possible. Jadi kalau ada isu, ada problem, biasanya kita bang, what should we do, gitu kan? Biasanya selalu kayaknya harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. So jadi kayak problem solver gitu loh kalau di DRC. Kepepet-pepet kita larinya ke Bang Topo. Dan sampai sekarang kami merasa berbahagia karena Bang Topo tidak pernah meninggalkan kami, dan berharap semoga tidak pernah meninggalkan kami. Jadi selalu bisa memberikan masukan-masukan dan juga menjadi mentor, dan saat ini dalam proses
bersama UI untuk melegitimasi posisi Bang Topo sebagai advisor bersama-sama dengan saya belum ngomong sih ke Prof. Topo, maaf ya agak lancang gitu, tapi itu sebagai hadiah, nggak juga hadiah sih sebenarnya, hukuman probably ya, karena di DRC itu sekali DRC akan tetap selalu DRC. Sekali lagi Prof. Topo atas nama DRC dan juga kru Cihui DRC, karena semua anak-anak di bawah umur 30 tahun termasuk saya. Jadi selamat ulang tahun. Semoga Biang be healthy and be happy of course, and always be with us. Thank you. Terima kasih, Ririn. Terima kasih, Bu Ririn. Selanjutnya saya minta Bapak Dr. Mustafa Fahri dari Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk bisa memberikan ucapan selamatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Topo dan para peserta yang lain yang saya hormati. Selamat atas usia yang ke-50 Prof. Topo. Terima kasih. Saya sebenarnya ada banyak cerita story tentang Prof. Topo ya, tapi ya dalam batasan waktu jadi ini aja. Prof. Topo, saya pertama kali kenal beliau pas lagi tahun 94 ya. Beliau jadi salah seorang dosen pembimbing ketika STI, studi tentang Islam. Waktu itu ada panitia yang bawa gitar, terus kemudian ditegur sama Prof. Topo, terus kesan saya galak juga ya dosen. Waktu itu tahun 94, Prof. Topo mungkin masih baru diangkat di PNS ya. Terus hari-hari saya kemudian dan Prof. Topo, kemudian beliau ditunjuk sebagai co-promotor saya, dan alhamdulillah atas jasa dan berkat penelitian beliau saya bisa lolos jadi doktor. And he actually the one who read my dissertation. Saya kira itu aja. Terus apa? Selamat sekali lagi. Terima kasih. Ya, semoga keberkahan. Amin. Dan bahagia senantiasa bersama keluarga dunia akhirat. Amin. Terima kasih, Mas Ai. Sehat, Topo, sehat. Terima kasih Pak Mustafa Fahri. Baik Ibu Bapak, tadi kita sudah mendengarkan rekan-rekan kolega Prof. Topo yang sudah memberikan ucapan selamatnya secara langsung. Ibu Bapak, saya pastinya semua ingin memberikan ucapan dan doa, tapi memang tidak bisa semuanya. Bisa disampaikan ke kolom chat. Nah, selanjutnya adalah penayangan video pendek persembahan dari kami, Prof, dari rekan-rekan juga. Untuk sebagai hadiah untuk Prof. Topo. Silakan Mas Riki, videonya bisa disiapkan. Bicara hukum pemilu tidak bisa dilepaskan dari kehadiran sosok Profesor Topo Santoso. Hari ini sahabatku, temanku, bosku berulang tahun yang ke-50. Selamat ulang tahun Prof. Dr. Topo Santoso, SHMH yang ke-50. Untuk guru saya, Profesor Topo Santoso, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50. Tentu ini menjadi salah satu titik penting bagi Prof. Topo di dalam perjalanan karirnya. Semoga senantiasa selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu ditunggu karya-karya brilian Prof. Topo terkait dengan penegakan hukum pemilu untuk memperbaiki pemilu yang demokratis dan berkeadilan ke depannya. Di usia 50 tahun ini sudah banyak karya dan gagasan dari Prof. Topo untuk perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya terkait dengan penegakan hukum pemilu di Indonesia. Usia 50 tahun adalah penanda usia kebijaksanaan bagi seorang manusia. Oleh sebab itu, kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 bagi Prof. Topo Santoso.
Selamat ulang tahun, saudaraku Profesor Dr. Topo Santoso. Semoga tetap sehat dan selalu berkarya demi memajukan pembangunan dan penegakan hukum Indonesia. Semoga Allah tetap memberikan keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan untuk Prof. Topo Santoso. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Prof. Sehat, sukses, bahagia, dan segala-galanya selalu. Semoga Allah selalu memberkahi. Amin. Semoga senantiasa sehat dan berbahagia, serta terus mengabdi untuk hukum Indonesia yang berkeadilan dan memberikan kesetaraan pada semua. Tetaplah berkiprah untuk hukum Indonesia dan juga pemilu yang demokratis. Selamat ulang tahun yang ke-50, Profesor. Semoga panjang umur, sehat selalu, sejahtera, dan yang pasti sabar mendampingi kami yang menjadi penyelenggara pemilu. Semoga semakin sehat, semakin berkah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat dan sukses selalu. Oke, baik. Prof. Topo mudah-mudahan suka ya dengan persembahan videonya dari kami. Makasih banyak, Anis. Iya, sama-sama, Prof. Nah, berikutnya tentu ada perwakilan dari keluarga Prof. Topo yang juga akan memberikan ucapannya secara langsung. Untuk itu saya panggilkan Bapak Dr. Bambang Rustanto dari STKS Bandung untuk bisa memberikan ucapannya secara langsung. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang, mohon dihidupkan. Halo. Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami atas nama keluarga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Om Topo. Semoga ilmunya bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat, terutama Amin. dalam pengembangan pemilu di Indonesia. Jadi Prof. Topo ini sejak SMP dan SMA kalau tidak lupa itu suka ikut kampanye, ya, naik truk sampai sepatunya jatuh, sampai sepatunya jatuh. Hilang ya, sepatunya hilang di jalan. Itu kenapa Prof. Topo senang dengan pemilu. Itu kesan dari keluarga semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang. Satu lagi ya, saya minta dari kolega juga Pak Ferry Kurnia Rizkiansyah untuk bisa memberikan ucapannya secara langsung. Mangga, Kang Ferry. Ya, terima kasih Mbak Hairunisha. Prof. Topo Santoso yang saya hormati, Dirgahayu Mas, selamat, semoga sehat, sukses, berkah selalu, dan betul-betul bisa memberikan karya briliannya dalam aktivitas proses pemilu yang berkualitas, berkeadilan untuk demokrasi kita memang yang lebih baik. Sekali lagi kami dari Network for Democracy Electoral Integrity, NETGRIT, mengucapkan selamat ulang tahun buat Prof. Topo Santoso yang saya kenal sejak saya masih bergiat di aktivitas pemilu. Beliau sudah menjadi suhu, beliau sudah menjadi guru kami. Terima kasih. Selamat, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Ferry. Selanjutnya, Ibu Bapak, supaya acara pagi ini lebih bermakna, saya mengharapkan Prof. Komarudin Hidayat untuk bisa memberikan kesan dan pesannya di acara hari ini, dan juga sebagai rasa syukur terhadap memperingati 50 tahun usia Prof. Topo Santoso. Kepada Prof. Komar, saya persilahkan. Prof. Komar sudah ada?
Prof. Komar. Tadi saya lihat sudah ada, tapi sepertinya mungkin hilang koneksi ya. Mungkin bisa nanti ya Prof. Topo ya. Nanti kalau Prof. Komar masuk, kita persilakan. Nah, sambil menunggu Prof. Komar, di hari yang baik ini tentu kita perlu berucap syukur, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Prof. Topo diberikan kesehatan, kesuksesan, keselamatan, dan juga supaya acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu saya meminta kepada sahabat kami, Cak Maskur, yang sudah berkenan untuk memberikan doa mewakili kami semua di acara hari ini. Kepada Cak Maskur, saya persilahkan. Terima kasih Ninis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Prof. Topo dan keluarganya, Ibu Yuli dan keluarga besarnya, mewakili dari yang hadir di sini dan Bapak Ibu sekalian, mari kita mendoakan Prof. Topo di ulang tahun emasnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil umurana wa tawwil umura Prof. Topo wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, khususnya umur Ayahanda Topo Santoso beserta keluarga. Bugarkan jasmani dan kondisi kesehatan kami, khususnya Ayahanda Topo Santoso dan handai taulannya. Terangi hati Ayahanda Topo Santoso dan keluarga, tetapkan iman, baikkan amalan, luaskan rezeki, dekatkan pada kebaikan, jauhkan kami dari semua keburukan dan ketidakadilan hukum di negara ini. Amin. Kabulkan semua kebutuhan kami dalam urusan dunia dan akhirat nanti. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala keadilan hukum negeri ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dan kesehatan dalam kondisi pandemi ini, penambahan ilmu, keberkahan rizki, serta mendapatkan ampunan sebelum menghadap kepadamu. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keputusan, keadilan antara kami dan kaum kami dengan seadil-adilnya. Hanya Engkaulah pemberi keputusan dan putusan dalam setiap usaha penegakan keadilan hukum yang kami usahakan. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha waj'al hayatana hayatan thayyibatan aminatan mutmainnatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi selamat kepada Prof. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ninis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Cak Maskur. Terima kasih banyak, Cak Maskur. Baik Ibu Bapak, kemudian tadi setelah ini saya minta kesediaan dari Profesor Komarudin Hidayat untuk bisa menyampaikan pesan, kesan terhadap kami ya, murid-murid Prof. Komar, khususnya di hari baik ini, sebagai juga menyampaikan rasa syukur 50 tahun Profesor Topo Santoso. Prof. Komar, silakan Prof. Komar, bisa dihidupkan mikrofonnya.
Halo Prof. Di sini sudah ada Prof. Komar. Oke. Silakan Prof. Halo Prof. Komar. Prof. Komar bisa mendengar suara saya? Ini kedengeran nggak? Kedengeran Prof. Oke. Jelas. Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya gembira sekali serasa reuni kembali ke tahun 2003-2004 ketika saya, Mas Topo, Didi, dan kawan-kawan ngantor di Kuningan sebagai sesama anggota Panwaslu. Banyak sekali kenangan pembelajaran yang tak akan terlupakan. Nah, dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya sendiri dengan teman-teman itu serasa sudah kayak saudara dalam hal pemikiran, yaitu kita punya komitmen perhatian terhadap pemilu, demokrasi. Di sana kami tidak hanya bekerja, tapi kami juga saling belajar. Kami Prof. Komar. Halo Prof. Prof. Komar. Halo Prof. Prof. Komar bisa dengar suara saya? Sepertinya gangguan audio. Ya, Prof. Oke, Prof. Komar sepertinya terputus. Prof. Topo, teman-teman yang jadi co-host mungkin bisa bantu kontak Prof. Komar lagi. Nanti kita bisa dengar kembali apa kesan dan pesan dari Prof. Komar. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya Prof. Topo ke inti acara hari ini, karena semua pasti sudah tidak sabar ingin menyampaikan, ingin mendengarkan secara langsung kuliah umum dari Prof. Topo, karena itulah inti dari acara kali ini. Untuk itu, Prof, waktu saya serahkan ke Prof. Topo. Silakan Prof. Topo gunakan 1 jam, Prof, bisa untuk menyampaikan gagasan dan pikirannya. Silakan, Prof. Topo. Terima kasih, Ninis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga yang join di acara ini, para sahabat saya dari Sabang sampai Merauke, dari semua lembaga, pemerintah, kepemiluan, kampus, NGO, teman-teman dari kampus, dosen maupun mahasiswa atau mantan mahasiswa saya, dari S1 sampai S3 mungkin ikut gabung di sini, teman-teman dosen, relasi-relasi yang saya lihat banyak sekali tadi ya, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama tentu untuk teman-teman Perludem nih yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini, Ninis, Mbak Titi, Pak Didi, dan semua teman-teman Perludem. Kemudian dari PSHTN, FAUI, lalu dari Joko Sutono Research Center, DRC, lalu dari NetGrid, dari Pusako, Andalas, Rumah Kebangsaan. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya, usahanya menyelenggarakan acara ini. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi tentu saja karena beragamnya yang ikut dalam acara ini, mungkin saya tidak akan menggunakan PowerPoint ya, Mbak Ninis ya. Saya akan bercerita saja mengenai, saya ingin memberikan judul dari
yang ingin saya sampaikan ini adalah paradoks penegakan hukum pemilu di Indonesia. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mau cerita dulu. Ini tadi ada beberapa lembaga yang ternyata telah saya dirikan dan rupanya lebih banyak lagi. Jadi tadi Prof. Susi menceritakan saya memang pernah mendirikan bersama Prof. Susi dan teman-teman yang lain satu asosiasi dosen, namanya Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum se-Indonesia. Karena ini belum ada, dan perbandingan hukum adalah satu bidang yang sangat penting untuk Indonesia, yang harus banyak belajar dari hukum berbagai negara. Alhamdulillah, asosiasi tersebut yang sekarang diketuai oleh Prof. Susi Dwi Hardijanti dari Fakultas Hukum Unpad masih berkibar, dan mudah-mudahan bisa terus memberikan kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Lalu saya juga pernah mendirikan ada satu pusat hukum, namanya PAHAM, Pusat Advokasi Hukum dan HAM, bersama Dr. Heru Susetyo dan kawan-kawan yang lain, yang sekarang juga masih berjalan terus dan mempunyai cabang se-Indonesia. Kemudian sebelum itu, saya pernah mendirikan bersama teman-teman alumni S2 dan teman-teman alumni FHUI, itu ada satu pusat, namanya Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia atau PSPPI, yang sayangnya hanya berdiri selama sekitar 2 tahun, dan sekarang sudah tidak ada lagi. Lalu saya juga pernah mendirikan bersama beberapa teman-teman yang lain, yaitu suatu center, suatu pusat yang menjadi hub, menjadi induk dari semua pusat kajian di Fakultas Hukum UI, namanya Joko Stono Research Center, yang sekarang diketuai atau direkturnya adalah Mbak Ririn, Dr. Patricia Rinwigati, yang tadi sudah memberikan paparannya. Kemudian mungkin masih ada beberapa lagi, dan yang menyelenggarakan acara ini ada Perludem dan juga DRC. Perludem tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Mas Didi. Rekan-rekan semua yang saya kasihi, saya hormati, pernah ketika saya mau diangkat menjadi profesor, itu kalau di Fakultas Hukum UI harus melalui wawancara dulu di hadapan Dewan Guru Besar. Nah, di wawancara itu saya ditanya, ini Mas Topo mau jadi guru besar apa? Guru besar hukum pidana atau guru besar pemilu? Nah, guru besar hukum pidana atau guru besar pemilu? Saya mengatakan dengan tegas, saya mau jadi guru besar hukum pidana. Ilmu hukum sebetulnya, tapi dengan spesialisasi tentu hukum pidana. Lah tapi Mas Topo ini lebih banyak nulis soal pemilu dibanding soal pidana. Nah, memang itu karena ketertarikan saya, mengingat ketika tahun 99, ketika Indonesia baru keluar dari era otoritarian, zaman Orde Baru, kemudian masuk ke Orde Reformasi, itu sangat sangat menarik, sangat menggairahkan dunia demokrasi di Indonesia, dan saya sudah terlibat menjadi panwas di daerah di satu kabupaten Depok, di kota Depok waktu itu. Dan setelah itu saya akhirnya terus banyak menulis itu, tapi selalu saya kaitkan dengan konteks pidana. Dan kalaupun saya menulis pemilu, lebih banyak aspek penegakan hukum, misalnya pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan sebagainya. Jadi itu yang saya salut dengan teman-teman Perludem sekarang, yang awalnya, ini juga kalau tidak salah tadi ada Pak Aswanto ya, Profesor Aswanto juga salah satu pendiri juga, bersama Prof. Komarudin, Mas Didi, dan ada juga Bu Siti Nurjanah dari Jogja, kita mendirikan Perludem. Nah, ketika itu memang fokus kita di penegakan hukum, isu-isu kajian-kajian penegakan hukum yang belum banyak menggarap, dan memang panwas kaitannya itu. Tapi sekarang saya lihat kajian teman-teman Perludem itu udah luas sekali, sistem pemilu, districting, alokasi kursi, kemudian soal keserentakan pemilu dan sebagainya, yang saya sendiri tidak terlalu menguasai. Jadi kalau saya ditanya oleh teman-teman di DPR atau diminta untuk menjadi narasumber, saya selalu mengatakan, ya saya hanya bicara mengenai penegakan hukum pemilu, law enforcement. Atau sekarang ada istilah yang keren adalah electoral justice, keadilan pemilu, atau yang istilah saya electoral justice itu adalah metode yang harus
yang dimiliki oleh setiap negara untuk menyelesaikan pelanggaran sengketa atau tindak pidana pemilu untuk memenuhi hak-hak mereka yang dirugikan dalam proses pemilu. Nah, itu definisi saya mengenai electoral justice itu. Dan kita masih punya masalah besar di situ. Kenapa? Nah, saya cerita itu. Tapi sebelum sampai ke sana lagi, saya menggunakan kesempatan terima kasih untuk teman-teman yang tadi telah memberikan ucapan secara langsung. Ada teman saya, sahabat saya, Prof. Farida, paling tinggi, beliau Dekan Fakultas Hukum Unhas, sekaligus Ketua BKS Dekan Negeri se-Indonesia. Jadi Badan Kerjasama Fakultas Hukum, Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Negeri se-Indonesia. Nah, Prof. Farida, makasih. Tadi juga Prof. Susi sudah memberikan. Pak Arief, ini Pak Arief ini tentu paling pusing selama pemilu kemarin, dikuyo-kuyo, pokoknya pusing sekali ya. Jadi suatu ketika saya dengan istri saya ketemu Pak Arief, sedang agak sedikit santai. Wah, Pak Arief, setelah beban berat, iya Mas. Jadi setelah begitu menumpuknya, nah saya lihat Pak Arief bisa tersenyum bersama istri dan anaknya sambil jalan. Terus ada Mbak Ida tadi juga sudah menyampaikan, Mbak Ida ini sekarang di DKPP, ya, banyak pekerjaannya. Seperti juga Mas Didi ini di DKPP juga harus memproses teman-teman dari KPU maupun Bawaslu. Dan semua teman-teman yang tadi telah menyampaikan, memberikan sambutannya. Saya menyampaikan terima kasih dan juga doa-doanya. Saya mau kembali ke soal tadi. Prof. Topo, maaf Prof, saya potong sebentar. Ini Prof. Komar sudah masuk sudah lagi. Bisa. Oke, baik, kita dengarkan dulu Prof. Komar dulu ya. Senior kita, begawan. Baik, guru kita. Silakan Prof. Komar. Gimana? Bisa masuk? Bisa Prof, silakan Prof. Oke, terima kasih. Ini ganti pakai handphone saya nih. Iya. Ya, ini hari Minggu yang santai aja ya. Jadi ketika saya jadi ketua Panwaslu, itu saya merasa bukan ketua seperti kata Mas Didik tadi, tapi ini sebuah paguyuban, perkumpulan. Saya selalu mengatakan masing-masing itu ketua sesuai dalam bidangnya masing-masing, sehingga kalau ada berbagai persoalan hukum ya langsung itu Mas Topo ketuanya. Kemudian dalam hal pelaporan, komunikasi, informasi publik, bagaimana komunikasi dengan media massa itu kan Mas Didik. Nah, kemudian juru bicaranya itu Titik dan yang lain-lain. Tapi ingin saya katakan dua hal sekarang ini. Satu adalah bahwa hasil reformasi itu masih menyisakan banyak, bahkan menimbulkan masalah baru. Selama ini kita sibuk bicara pusing pada tataran hilir. Padahal hulunya itu adalah pada mekanisme, aturan, hukum, peraturan, perubahan politik, dan pemilu. Oleh karena itu saya ingin Mas Topo dan kawan-kawan ke depan ini bagaimana kita duduk bersama untuk menyumbangkan pikiran kita apa yang sudah benar, apa yang salah, karena reformasi usianya sudah satu generasi yaitu 20 tahun. Dan biasanya satu orde itu hanya berjalan 20 tahun. Kita bisa belajar, kita sudah mengalami 4 macam demokrasi dan ke depan ini kita perlu berpikir lebih serius. To some extent saya ingin mengatakan bahwa agenda yang begitu mulia dari reformasi itu dibajak oleh parpol dan parpol dibajak oleh oligarki, sehingga parpol tidak punya akar ke bawah sekaligus juga ke atas tidak melahirkan politisi negarawan gagasan-gagasan yang cemerlang. Sehingga dengan demikian kalau ini berkelanjutan maka Indonesia akan menjadi negara yang gagal tidak, maju dan tidak, dan itulah yang dikehendaki oleh berbagai negara luar. Sebab kalau kita gagal, belajar dari Syria yang penduduknya kecil, itu Eropa bisa kacau ketika Syria gagal. Bayangkan kalau Indonesia negara gagal, itu negara tetangga terancam, bisa kebanjiran good people. Brunei, Singapura, Malaysia, itu bisa tenggelam oleh orang Indonesia, belum lagi Australia. Tapi kalau kita maju juga banyak orang yang was-was karena ini market yang empuk sekali. Kalau bangsa ini maju, produktif, maka ada beberapa negara yang merasa dirugikan. Dengan adanya pandemi ini, ketika kegagalan, kemunduran, bankrupt ini dilakukan oleh semua negara, maka ini kembali saatnya kita memperkuat kembali, menemukan kembali jati diri kekuatan bangsa kita. Dan oleh karena itu, pintu politik
pranegara, peran parpol, perundang-undangan ini harus kita tinjau kembali, perkuat kembali. Ini hendaknya jadi momentum. Sejarah menunjukkan di mana terjadi satu peristiwa besar, entah itu Perang Dunia Pertama, Kedua, dan sebagainya. Di situ akan terjadi satu perubahan baru. Tapi bagi siapa yang kreatif, dia akan menang. Yang tidak, dia akan berada pada kelompok yang loser, yang kalah. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, generasi Mas Topo itu adalah generasi yang saatnya sekarang untuk siap-siap untuk mengambil, kalau perlu merebut estafet kepemimpinan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk pribadi. Saya tahu, saya merasakan jarang orang-orang yang punya karakter yang konstruktif, niatnya itu memberi bukan mengambil. Nah, Mas Topo bagi saya adalah orang-orang yang dedikatif, yang ketika diberi tanggung jawab, maka semangatnya bagaimana menyelesaikan tanggung jawab, bukan semangatnya itu mengambil, tapi semangatnya memberi dan menyelesaikan masalah. Pemikiran generasi seperti ini harus kita grooming, kita besarkan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Mas Topo. Anda mewakili bukan pribadi Anda, tapi Anda mewakili satu genre yang masih pegang teguh komitmen dengan siap hidup sederhana, tapi komited dengan cita yang mulia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Komar. Terima kasih, Prof. Komar, petuah-petuahnya. Saya kembalikan lagi ke Prof. Topo ya, Prof. Nyambung yang tadi. Silakan, Prof. Terima kasih. Tadi Prof. Komar sudah memberikan. Nah, saya mau cerita. Saya dengan Prof. Komar ini kan dulu berkantor di Kuringan. Prof. Komar ketua Panwaslu, tahun itu masih namanya Panwaslu, 2003-2004. 5 tahun kemudian baru menjadi Bawaslu seperti sekarang. Nah, saya itu banyak belajar dari Prof. Komar karena pertama Prof. Komar itu pintar menulis, beliau kolumnis. Jadi kalau saya belum bisa dibilang kolumnis, saya baru menulis saja di beberapa koran. Tapi Prof. Komar itu kolumnis. Dan kata Prof. Komar, Topo kalau kamu mau pintar nulis dan tulisannya itu enak, menarik dibaca, itu kamu mesti banyak baca novel. Jadi sampai sekarang saya banyak baca novel, Prof. Komar. Jadi buku saya mungkin setengahnya rak saya itu isinya novel. Ya, saya kembali ke tadi. Jadi sebetulnya itu paradoks kalau teman-teman Bawaslu, ini saya kira sebagian peserta ini banyak Bawaslu ya. Saya merasakan banyak sekali kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan, ditangani, dituntaskan. Ada rasa frustasi bagi teman-teman Bawaslu ketika menegakkan itu, memproses itu. Nah, kenapa frustasinya? Karena ternyata kerangka hukumnya tidak bisa mendukung apa yang ada di dalam benak dan pikiran serta hati teman-teman Badan Pengawas Pemilu se-Indonesia. Ada pelanggaran di depan mata, dilaporkan, bukti-buktinya jelas, begitu diproses, tidak bisa. Kenapa? Atau mentok di sentra penegakan hukum terpadu. Kenapa? Karena subjeknya tidak sesuai. Subjek tindak pidananya atau pelaku tindak pidana tidak sesuai dengan yang ada di undang-undang. Kemudian dalam kesempatan yang lain ada unsur-unsur yang ternyata tidak terpenuhi seperti yang ada di dalam undang-undang. Nah, ada banyak peristiwa, banyak cerita yang sampai ke saya karena saya juga sering membantu Bawaslu menjadi saksi ahli menjadi ahli dalam berbagai kasus pidana pemilu, dan sebetulnya yang patut dipersoalkan bukan di personnya, bukan di pengawas pemilunya itu, tetapi ada di kerangka hukumnya. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Komar, kerangka hukumnya itu sudah bermasalah sejak awal. Dan kenapa demikian? Nah, jadi ini saya mau menceritakan yang ada di pikiran saya, kenapa itu terjadi. Sejak awal memang ketika membahas kerangka hukum pemilu kita, khususnya terkait penegakan hukum, penegakan atas pelanggaran administrasi, kode etik, sengketa, apalagi tindak pidana, kurang mendapat perhatian yang cukup dari legislator, dari pemerintah maupun DPR. Nah, ini kalau bagian yang ikut join di sini ada dari pihak pemerintah atau DPR, mungkin bisa melakukan refleksi ya. Tidak mendapat perhatian. Saya sekitar 3 atau 4 kali hadir di RDPU sejak beberapa tahun yang lalu. Ketika membahas pasal-pasal terkait dengan ketentuan hukum pemilu, penegakan hukum pemilu, pelanggaran, sengketa, tindak pidana, pemilu, dan sebagainya,
perhatiannya tidak sebanyak atau tidak sebesar ketika membahas mengenai sistem pemilu, mengenai kuota, mengenai kursi, pembagian kursi, dapil, mengenai apakah pemilu itu akan diselenggarakan dengan sistem terbuka atau tertutup, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentang peserta pemilu itu seperti apa, tentang persyaratan kandidat itu seperti apa. Kalau itu bisa diperdebatkan panjang lebar. Soal syarat apakah SMA atau S1 itu bisa diperdebatkan panjang lebar. Tentang beberapa hal itu bisa sampai studi banding kemana-mana. Tapi ketika membicarakan pelanggaran administrasi, tindak pidana, dan sebagainya yang terkait itu tidak terlalu banyak perhatian. Jadi mulai dari awal pun tidak terlalu perhatian ke sana. Sehingga kalau saya cermati, saya belum lama diundang ke DPR juga membahas ini, saya cermati dari pemilu ke pemilu, kalau di Indonesia itu kan setiap pemilu selalu ada undang-undang baru atau undang-undang perubahan. Kalau negara lain, undang-undang pemilu itu bisa bertahan sampai 20 atau 25 tahun, atau bahkan 30 tahun. Yang berubah hanya mengenai districting, mengenai daerah pemilihan. Nah, di kita setiap kali mau pemilu, berubah undang-undang. Dan ternyata yang banyak sekali pasal-pasal yang bolong, loopholes, dan sebagainya adalah di tadi, soal electoral justice, soal penyelesaian pelanggaran, sengketa, tindak pidana, dan sebagainya. Kemudian di dalam pelaksanaannya, kalau kita bisa bagi, ya, kenapa problem-problem yang terkait dengan pelanggaran, sengketa, tindak pidana pemilu muncul, dan itu akhirnya menjadi perdebatan panjang di bawah, misalnya antara teman-teman Bawaslu dengan teman-teman kepolisian, dengan teman-teman kejaksaan di Sentra Gakumdu, terjadi perdebatan yang sering kali berlarut-larut dan ada juga yang tidak mencapai kata temu, dan juga ketika dilaksanakan dalam menghadapi kasus konkret tidak bisa menyelesaikan. Misalnya saya memberikan contoh begini, ada seseorang jelas-jelas punya uangnya dari dia, inisiatif datang dari orang tersebut. Orang tersebut adalah calon anggota DPRD di suatu daerah pemilihan. Nah, kemudian dia pergi ke daerah pemilihan lain untuk suatu kampanye, ya, bagi partainya, tapi untuk di dapil yang lain. Nah, orang ini berinisiatif untuk membagi-bagikan uang, uangnya dari dia, kemudian inisiatif dari dia, tapi yang melaksanakan adalah teman-temannya di dapil lain. Dan orang ini juga ikut berpidato. Tapi selesai pidato dia turun dan kemudian baru terjadi pembagian uang atau hadiah lomba yang melebihi ketentuan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sudah diproses oleh Bawaslu. Ya, dan saya waktu itu menjadi ahli juga bagi pihak Bawaslu. Ternyata di pengadilan mentah. Bahkan belum sampai pengadilan. Di tahap penuntutan, orang yang punya inisiatif tadi, atau istilah hukum pidananya adalah seorang it locker, si penggerak ini, orang yang punya uang, yang punya inisiatif, yang membuat program bagi-bagi uang tadi ada, itu tidak bisa tersentuh hanya karena dia berasal dari dapil lain. Nah, ini suatu paradoks. Ini kan tidak masuk akal. Suatu pelanggaran jelas-jelas nyata, uangnya nyata, orangnya nyata, ada di suatu tempat, banyak orang bisa melihat dan tidak bisa dipidana. Yang lain yang kena pidana. Nah, ini sebetulnya problemnya adalah di teknis perumusan perundang-undangan, yaitu subjek tindak pidananya itu dibatasi orang tertentu. Nah, tentu saja kalau kita tidak mengamati, tidak kritis, dan kemudian tidak mengkoreksi sejak proses legislasinya, pasal seperti ini akan muncul, akan menjadi harus ditegakkan, dan Bawaslu akan kesulitan di lapangan. Terjadi perdebatan antara Bawaslu, penyidik, dan kemudian jaksa. Ini akan terus terjadi ke depan selama perhatian kita terhadap electoral justice kurang. Nah, mungkin teman-teman melihatnya hanya soal penafsiran dan sebagainya. Kalau menurut saya bukan hanya penafsiran, tapi soal concern kita, perhatian kita terhadap persoalan-persoalan keadilan pemilu ini belum besar. Itu satu. Yang kedua adalah ternyata di dalam pelaksanaan penegakan hukum itu, khususnya pidana misalnya, para penegak hukum itu tidak mau menggunakan, ada 1-2 kasus yang digunakan, tapi dalam banyak hal tidak digunakan asas-asas hukum
peraturan-peraturan hukum yang bisa digunakan untuk menjerat banyak pelanggar tindak pidana pemilu, banyak pelaku tindak pidana pemilu. Misalnya ketentuan mengenai percobaan tindak pidana, ketentuan mengenai penyertaan tindak pidana, dan lain-lain, itu saya bisa menjerat. Misalnya sebagai itlocker atau penggerak, misalnya untuk turut serta, misalnya orang baru sampai pada percobaan dan sebagainya, itu banyak yang bisa dilakukan dan bisa digunakan untuk menjerat. Tapi itu tidak digunakan. Sementara teman-teman Bawaslu, itu kan ya Bawaslu itu tidak harus syaratnya sarjana hukum, apalagi yang menguasai pidana. Jadi harusnya itu kewajiban dari jaksa yang memberi nasihat kepada, memberi masukan kepada penyidik di dalam proses penyidikannya. Setelah dilakukan mulai proses penyidikan dan berkas diberikan ke jaksa, harusnya itu bisa digunakan dasar-dasar atau peraturan-peraturan yang ada di KUHP tadi, asas-asas untuk digunakan menangani berbagai persoalan pemilu, tindak pidana pemilu. Jadi problemnya itu mulai dari perumusan perundang-undangan, dari aplikasinya, kemudian dari koordinasi yang ada di antara Bawaslu, penyidik, dan juga jaksa yang tergabung dalam Gakumdu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya, kenapa terjadi banyak masalah di dalam proses penegakan hukum pemilu? Di Indonesia itu kan ada 6. Kalau dulu teman-teman Bawaslu itu mempunyai kajian di tahun 2006 mengenai penegakan hukum pemilu. Dan waktu itu kita sudah mengemukakan ada beberapa jenis atau tipologi dari pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran administrasi pemilu, kemudian tindak pidana pemilu, kemudian sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Waktu itu kita hanya mempertajam di 4 ini. Tapi kemudian di dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Pemilu kita mengenal adanya pelanggaran kode etik penyelenggara. Dan juga satu lagi adalah sengketa tun pemilu. Nah, saya ingin cerita mengenai ke-6 hal ini. Jadi 6 hal ini di dalam Undang Pemilu kita semuanya digunakan proses yang cepat atau istilahnya fast track, jalur cepat. Baik pelanggaran administrasi, sengketa proses, perselisihan hasil, pelanggaran kode etik, maupun tindak pidana pemilu, semuanya menggunakan jalur cepat atau fast track. Nah, ini ada masalahnya. Kalau sengketa proses, perselisihan hasil, kemudian pelanggaran administrasi berada di jalur cepat, saya setuju. Kenapa? Karena memang dalam pemilu ada batasan-batasan waktu yang harus ditaati agar tidak terjadi kekosongan hukum, kekosongan kekuasaan. Sehingga berbagai jenis sengketa atau pelanggaran pemilu itu memang harus diselesaikan sesuai waktu yang singkat-singkat. Tapi untuk tindak pidana pemilu, ya seharusnya tidak sesingkat ini. Jadi kalau kita cek di undang-undang, itu misalnya ada batasan waktu 7 hari orang melaporkan atau Bawaslu menemukan satu tindak pidana yang ditemukan atau diketahui. Nah, ini batasan waktu ini amat sangat singkat. Jadi kalau misalnya sama-sama satu jenis tindak pidana memasukkan surat, ya kalau berdasarkan KUHP daluarsanya itu bisa berapa tahun? Mungkin 6 tahun. Ya. Tapi di dalam Undang-Undang Pemilu itu hanya 7 hari. Dan ini tidak masuk akal. Kemudian penyidikannya itu juga dilakukan dalam waktu singkat. Seingat saya kalau tidak salah 14 hari begitu ya. Lalu putusan di pengadilan negeri itu 7 hari. Putusan di pengadilan tinggi 7 hari. Lalu sebelumnya tahap penuntutan itu sekitar 5 hari. Penyidikannya tadi 14 hari plus bolak-balik perkara 3 plus 3 dengan kejaksaan. Jadi total itu mungkin tidak sampai batasan waktu 3 bulan. Dan ini luar biasa singkatnya. Artinya kalau ada orang-orang yang setelah melakukan tindak pidana pemilu, kemudian mulai diproses, saksinya mulai dipanggil oleh Bawaslu, lalu saksinya kabur, pergi, Bawaslu tidak punya upaya paksa untuk menangkap itu karena memang Bawaslu bukan penyidik. Sementara penyidik akan minta Bawaslu untuk melengkapi mana bukti-buktinya, mana saksinya, mana keterangan ahlinya. Jadi Bawaslu kesulitan karena batasan waktu, orangnya kabur, saksinya, tersangkanya kabur dan sebagainya, tidak bisa diproses. Sementara perkara itu ketika diserahkan ke Gakumdu, di Gakumdu sendiri
ya mungkin juga mengalami banyak yang berguguran laporan-laporan itu karena tidak memenuhi standar dari suatu laporan tindak pidana misalnya. Nah, ini terjadi di banyak tempat di Indonesia. Jadi kalau menurut hemat saya ke depan, dan saya sudah mengatakan ini berkali-kali kepada DPR maupun ke pemerintah, agar daluarsa tindak pidana pemilu yaitu tidak boleh terlalu singkat. Proses penyidikannya tidak boleh terlalu singkat. Proses penuntutannya tidak boleh terlalu singkat. Pemeriksaan di pengadilan tidak boleh terlalu singkat. Kenapa? Karena tindak pidana itu adalah mencari kebenaran material. Nah, sekarang persoalannya, Pak, bagaimana kalau orang itu ketika diproses, tahapan pemilu sudah selesai? Tidak apa-apa. Bahkan kalaupun orangnya sudah duduk di kursi DPR, DPRD, atau gubernur atau wali kota, dan perkaranya baru masuk ke pengadilan, tidak apa-apa juga. Jadi bahkan kalau itu sudah diputus pun tidak apa-apa. Karena jangan sampai orang yang melakukan kejahatan tindak pidana pemilu bisa lolos dari jerat hukum dan kemudian dia bisa menikmati kursinya hanya karena batasan-batasan waktu pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan putusan di pengadilan. Nah, kalau itu terjadi, maka terjadi disinsentif untuk orang yang jujur, orang yang baik, peserta pemilu yang baik itu justru mendapat disinsentif, sedangkan orang yang jahat, orang yang culas, orang yang korup, orang yang melanggar hukum, orang yang melakukan money politics, orang yang memasukkan surat dalam pemilu, itu mendapat insentif karena tidak terjamah oleh hukum. Nah, ini yang saya katakan tadi paradoks. Jadi orang mengatakan pemilu Indonesia hebat, di Asia itu termasuk kampiun lah ya. Di Asia Tenggara mungkin bersaing dengan Filipina, tapi kenyataannya kita ya teman-teman Bawaslu banyak yang bisa merasakan itu. Teman-teman yang ikut pemilu sebagai peserta pemilu, partai politik dan sebagainya, yang dicurangi kemudian kursinya hilang, itu bisa merasakan bagaimana perjuangan itu menghadapi kondisi yang paradoks ini. Nah, itu yang ingin saya sampaikan selanjutnya. Yang berikutnya adalah persoalan tidak terhenti hanya soal aturan mengenai soal waktu, aturan mengenai soal tidak tepatnya rumusan ketentuan pidana di dalam undang-undang, tapi juga soal kelembagaan. Nah, yang tadi sebagian sudah Mas Arief sudah mendapat ini paper saya dari DPR ya Mas Arief ya. Nah, jadi saya mau cerita bagaimana paradoks ini juga muncul di kelembagaan pemilu. Kalau saya mempelajari dari berkali-kali pemilu di Indonesia, itu kan banyak persoalan yang timbul dari model atau kerangka penyelesaian sengketa pelanggaran tindak pidana pemilu dan kelembagaan yang ada untuk menangani itu. Jadi saya berkali-kali dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara terbanyak, negara dengan jumlah lembaga terbanyak yang ngurusin soal pemilu. Ya, tadi Pak Arief sudah menyebut ya, misalnya hari Senin, kalau saya pas main ada urusan rapat dari kantornya Pak Arief tuh, Senin ada komisioner A yang tidak bisa karena dipanggil Bawaslu untuk dianggap melakukan pelanggaran administrasi. Selasa, komisioner yang lain tidak bisa karena dipanggil polisi untuk tindak pidana pemilu. Rebo tidak ada yang tidak datang karena apa? Karena dipanggil DKPP karena dianggap melanggar kode etik. Kamis dipanggil lagi Bawaslu untuk sengketa proses. Jumat dipanggil lagi oleh DKPP untuk pemeriksaan kedua. Nah, ini kapan kerjanya untuk demokrasi kalau setiap minggu itu selalu ada urusan-urusan dengan dirinya sendiri sebagai subjek. Subjek dianggap melanggar administrasi, subjek dianggap bersengketa, subjek dianggap melakukan tindak pidana pemilu, subjek dianggap melanggar kode etik pemilu. Lah kapan bekerjanya untuk demokrasi Indonesia? Dugaan saya, tapi ini mesti penelitian, ini kan banyak di sini yang ikut join ini para peneliti dan dosen ya. Coba teliti di seluruh dunia, adakah komisioner Electoral Commission yang mempunyai tugas-tugas, yang mempunyai urusan menjadi dianggap terduga atau tersangka ya atau diproses sebanyak Indonesia? Dugaan saya tidak ada.
Karena negara lain tuh electoral commission-nya itu sangat powerful, sangat kuat, memiliki tugas kewenangan yang banyak dan sebagainya. Nah, kita memang sudah dibagi perannya, itu ada Bawaslu. Jadi sebetulnya lebih ringan nih Pak Arief dan teman-teman. Bisa konsentrasi di ngurusin penyelenggaraan pemilu, sementara urusan pelanggaran-pelanggaran, kemudian tindak pidana dan sengketa itu bisa diurusi Bawaslu, gitu kan kurang lebih ya. Nah, tetapi ini masalahnya juga paradoks juga adalah karena Bawaslu setelah kita pelajari dari Undang-Undang 7/2017, ternyata tugas Bawaslu itu luar biasa banyaknya. Dan ya karena Bawaslu itu kan unik khas Indonesia ya, karena di negara lain biasanya Electoral Commission yang di dalamnya ada fungsi supervisi, menangani pelanggaran, sengketa dan sebagainya, melakukan pengawasan. Tapi di Indonesia kan sudah dibagi. Bawaslu itu ternyata luar biasa. Saya kemarin di Komisi 2 DPR saya bilang, nah Bawaslu itu kok ya harus mengawasi putusan dan keputusan KPU, putusan dan keputusan Bawaslu, putusan dan keputusan DKPP, putusan dan keputusan lembaga peradilan yang terkait dengan masalah pemilu, dan berbagai instansi lain yang terkait dengan, nah kenapa semua putusan dan keputusan semua lembaga, kalau itu ada kaitannya pemilu, Bawaslu harus mengawasi. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Jadi kembali ke soal KPU. KPU itu ternyata dalam desain kepemiluan kita bisa menjadi subjek tadi, sengketa, pelanggaran dan sebagainya. Yang dulu di pikiran saya, Mas Didi, Mbak Titi, dan teman-teman dan juga Pak Asanto ya, dan teman-teman di Perludem, kita berpikir KPU itu nggak bisa menjadi subjek pelanggaran administrasi. Yang bisa itu peserta pemilu dan kandidat dan calon. Nah, itu bisa melakukan pelanggaran administrasi. KPU itu paling menjadi subjek kalau nggak tindak pidana pemilu, kalau nggak pelanggaran kode etik. Dan itu pun harus dibatasi nih. Ini ada Bu Ida juga, ada Pak Didi sebagai anggota DKPP ya. Jadi jangan demikian luasnya ini cakupan dari tugas kewenangan DKPP. Kalau misalnya KPU bisa melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam tahapan-tahapan pemilu, itu adalah kewenangan KPU. Kalau misalnya anggota KPU kemudian ngopi-ngopi bareng dengan kandidat, ya kemudian atau menerima sesuatu dengan dari kandidat, itulah pelanggaran kode etik. Apalagi kalau sampai itu mempengaruhi keputusan-keputusan diambil, itu jelas itu pelanggaran kode etik. Tapi kalau sesuatu yang diputuskan secara kolektif dan sebagainya, itu adalah memang tugas dan kewenangannya KPU. Kontrolnya dari mana? Ya di pengadilan, bisa digugat dan bisa diputuskan. Itu harusnya desain kita dulu. Tapi sekarang ternyata KPU menjadi subjek dari pelanggaran administrasi. Jadi kalau misalnya suatu saat KPU ternyata ditegur oleh Bawaslu karena tidak mengikuti rekomendasinya, ya KPU karena sudah merasa melakukan tugas dan kewenangannya dan berbeda pandangan dengan Bawaslu, KPU bisa dibawa ke DKPP, dianggap melakukan pelanggaran kode etik. Nah kan urusannya jadi tiap hari hanya mempertahankan putusan dan keputusannya, entah di DKPP, entah di PT UN, entah di kepolisian, karena dianggap melanggar. Saya pernah berapa kali juga diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk menjadi ahli di kepolisian, untuk membawa Pak Arief dan kawan-kawan ini ke kepolisian, mau dikriminalisasi. Nggak bisa, saya bilang. Kalau begini, cilaka kita. Bisa-bisa KPU ini kan nggak bisa kerja, tiap hari menjadi tersangka, terdakwa, dan seterusnya. Nah, kemudian yang lain, ini juga menarik adalah, relasikan sebetulnya penyelenggara pemilu kita segitiga. KPU, Bawaslu, DKPP. Yang ini tidak saling mengatasi, dan tidak ada yang paling tinggi, gitu kan. Nah, ini mestinya harus tidak boleh ada, kalau sistem peradilan pidana itu kan yang sering dikeluhkan adanya ego sektoral. Nah, tidak boleh ada ego sektoral. Karena kalau ada ego sektoral bahaya. Gitu. Jadi kalau di pikiran saya memang perlu redesign lagi. Jadi ke depan itu ya sudah, KPU itu adalah yang mempunyai tugas kewenangan menyelenggarakan pemilu, tahapan pemilu dan sebagainya. Bawaslu itu lebih banyak mengawasi. Nah, ini Bawaslu ini juga dilema juga. Saya diskusi dengan teman-teman Bawaslu, sebagian juga dilema. Kenapa dilemanya? Kan
Bawaslu ini bisa menyelesaikan pelanggaran administrasi. Tapi Bawaslu di sisi lain juga bisa menyelesaikan suatu sengketa proses dengan adjudikasi. Mediasi dulu baru adjudikasi. Tapi di sisi lain Bawaslu juga bisa menemukan suatu laporan atau sengketa dalam proses aktifnya, dalam pengawasan aktifnya. Nah, bayangkan kalau Bawaslu dalam pengawasan aktifnya menemukan adanya suatu sengketa, lalu sengketa itu diselesaikan sendiri melalui mediasi atau adjudikasi yang memutuskan Bawaslu sendiri. Nah, ini kan cek dan kontrolnya agak sulit. Dia membawa perkara, dia selesaikan sendiri. Nah, ini repot. Jadi sebetulnya di sini lembaga Bawaslu pun mesti refleksi mana yang harus menjadi prioritas. Apakah sebagai adjudikator kepemiluan untuk pelanggaran, untuk sengketa proses dan juga untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi, atau sekaligus pengawasan. Karena kalau pengawasan juga, adjudikator juga, menyelesaikan pelanggaran administrasi, sengketa dan sebagainya, berarti kan dari hulu ke hilir itu Bawaslu. Di sini kalau tidak diperkuat dengan kemampuan, integritas dan sebagainya, juga repot juga. Dan terlalu capek juga dengan banyaknya tugas seperti ini. Jadi bukan berarti kalau suatu lembaga banyak tugas dan kewenangan itu menjadi semakin baik, tidak. Karena kemampuannya juga terbatas. Kemampuan menghadapi itu juga terbatas, personalnya juga terbatas, anggarannya juga terbatas. Ya walaupun saya dengar sekarang sudah jauh lebih bagus, lebih banyak ya dibanding zaman kita dulu Pak Didi dan Prof. Komar itu jauh sekali ya. Tapi toh tantangannya juga banyak. Nah mungkin itu yang ada dalam pikiran saya, bagaimana paradoks di dalam electoral justice kita itu masih ada, dan menurut hemat saya memang saatnya kita melakukan dalam proses sekarang ini. RUU Pemilu sedang digodok di DPR, masih beberapa bulan lagi mungkin ke depan, baik Bawaslu, DKPP, KPU, maupun lembaga yang lain, dan juga teman-teman peneliti, para dosen, pusat-pusat kajian, itu bisa memelototi, bisa mencermati isi dari draft Undang-Undang Pemilu itu, sehingga jangan sampai menyesal di belakangan hari. Sudah jadi, baru kemudian ini kok pasalnya begini, unsur ayat-ayatnya seperti ini dan sebagainya. Ya, jadi draft itu terbuka, harusnya ke depan bisa dibahas, bisa dikritisi, bisa dicermati. Semua teman-teman stakeholder kepemiluan itu mesti berangkat dari memperbaiki kerangka hukum pemilu. Ya, karena nanti pelaksanaannya atau problem di pelaksanaan itu hanya akibat dari kerangka hukum yang tidak tepat, yang tidak benar. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman semua, terkait dengan pemilu. Karena di sini yang hadir bukan hanya teman-teman kepemiluan, saya ingin bicara hal yang lain ya. Nis, boleh ya Nis? Silakan Prof, silakan Prof. Oke, baik. Untuk teman-teman kepemiluan di sini, baik Bawaslu, DKPP, maupun KPU, pemantau, NGO pemilu, mungkin tadi beberapa refleksi saya yang saya amati dari tadi ya, pengalaman bertemu dengan teman Bawaslu, KPU, DKPP, dan juga membahas dengan DPR dan juga teman-teman yang lain. Nah, sekarang saya ingin di bagian akhir sebelum saya mengakhiri diskusi ini adalah mengenai bagaimana pentingnya literasi. Nah, pentingnya literasi di dalam kehidupan kita, ya, kehidupan kita apapun ya. Dan pentingnya literasi ini sayangnya memang masih kurang ya di banyak kalangan di negeri kita. Ya, kita seringkali misalnya mengeluhkan ya, kalau ini saya kira banyak juga dosen di sini, peneliti dan sebagainya ya. Kita banyak mengeluhkan betapa semakin sulitnya orang mau menjadi guru besar di Indonesia. Kalau guru yang profesor zaman dulu itu syaratnya berbeda sekali dengan profesor zaman. Untuk menjadi guru besar semakin sulit. Sehingga yang dikeluhkan adalah kok kenapa sih syarat-syaratnya untuk menjadi profesor diperberat? Apa nggak mau disaingi jadi profesor gitu? Dan ternyata salah satu yang banyak menghambat kita, teman-teman kita untuk menjadi profesor adalah soal tulisan ilmiah, jurnal, ya, artikel di jurnal internasional. Banyak yang mengeluhkan hantu Scopus.
Ya, jadi udah ketemu ada Scopus, wah gagal. Scopus gagal, jadi akhirnya diomelin Scopusnya. Yang diomelin adalah persyaratannya. Padahal kalau, nah di sini ada Prof. Fahri juga nih, ada senior saya yang dari pernah jadi guru profesor di Malaysia, Pak Fahri ya. Nah kalau di Malaysia yang sekarang ranking dunianya itu universitasnya itu sudah sekitar 60-an dunia. Ya. Jadi kalau di ASEAN ini, universitas-universitas di ASEAN, nomor 1 dari Singapura, nomor 2 di Singapura, nomor 3, 4, 5, 6 dari Malaysia. Yang dulu banyak belajar dengan kita. Jadi 3, 4, 5, 6, atau 7 ya Pak Fahri, itu dari universitas di Malaysia. Baru universitas di Thailand. Dan seterusnya baru Indonesia ke berapa? 10 atau 11 gitu. Nah, ternyata negara-negara lain atau universitas di negara lain bisa. Ya, ternyata bisa. Ya, sama-sama Melayu misalnya orang Malaysia, bahkan Brunei sekarang udah di atas kita. Namanya University Brunei Darussalam, UBD yang berapa tahun yang lalu masih sangat terbelakang, sekarang sudah di atas kita. Jadi sebetulnya kita yang harus menghadapi tantangan itu, bukan kita mengomel-ngomel pada tantangan itu. Bukan kita mencela-cela tantangan itu, justru kita yang harus berani menghadapi tantangan itu. Dan setelah saya cek dari teman-teman dari banyak diskusi, persyaratan terindeks Scopus misalnya, itu masih lebih rendah dibanding syarat-syarat yang ada di negara lain, di Singapura, di negara-negara lain, di Malaysia, dan sebagainya. Itu masih lebih rendah, karena mereka lebih tinggi lagi syaratnya. Dan jumlahnya lebih banyak lagi artikel itu. Nah, salah satunya kalau saya pikirkan adalah karena jarangnya kita membaca jurnal internasional. Jarangnya kita membaca tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan yang memenuhi standar-standar internasional. Itu jarang sekali kita membaca. Jarang sekali kita mencoba untuk mencoba ya kita refleksi kenapa kekurangan kita. Dan salah satunya adalah kurangnya bacaan. Yang kedua adalah kurangnya writing skills, kemampuan untuk menulis. Ya, misalnya, cobalah kita lihat. Kalau saya juga sedih juga kalau saya pelajari dalam banyak artikel jurnal di kita yang terbit kita atau tesis atau disertasi yang terbit kita. Itu bagaimana cara mengutip langsung tidak langsung saja tidak bisa membedakan misalnya. Kemudian tulisan itu begitu sangat deskriptifnya dari awal sampai akhir. Lalu kalau misalnya suatu proposal, disertasi misalnya atau tesis, latar belakangnya itu misalnya ya 25 halaman, itu 15 halaman itu nggak ada kaitannya dengan masalah. Jadi bicaranya panjang lebar ke sana kemari, bahasa-bahasa dewa dan sebagainya keluar, dan kemudian baru masalahnya muncul di halaman ke-15. Intinya ada di situ. Nah itu tidak bisa begitu. Jadi kalau nulis artikel jurnal nggak bisa begitu. Nah kita kurang di dalam persoalan itu. Yang kedua, kita sangat deskriptif di dalam melakukan penulisan-penulisan. Sangat deskriptif. Jadi kita tidak berani untuk mendiskusikan. Kita pro dan kontra, kita setuju tetapi, kita tidak setuju tetapi, atau kita bandingkan satu tulisan dengan tulisan lain, lalu kita ada di posisi yang mana. Kemudian kita membuat sintesa antara beberapa pemikiran, beberapa tulisan, lalu sintesanya seperti apa. Kemudian kita gunakan, nah seringkali juga kelemahannya adalah kerangka teori selalu muluk-muluk di bagian bab 1 atau bab 2. Kerangka teori banyak sekali, tetapi tidak pernah atau jarang digunakan untuk membedah, untuk menganalisis di bagian analisis bab 3, bab 4, dan seterusnya. Nah jadi ini concern saya yang lain, selain soal kepemiluan juga soal penulisan-penulisan ilmiah, baik di tataran tesis, disertasi, maupun artikel-artikel jurnal. Kita perlu banyak lembaga yang bisa membantu teman-teman peneliti, dosen, dan sebagainya untuk melakukan ini. Kita perlu banyak karena saya khawatir kita akan terus makin tertinggal negara kita dalam soal bukan kompetisi sebetulnya, tapi di dalam ya soal keilmuan seperti ini. Jadi karena tadi Ninis mengatakan bahwa saya dan juga Pak Didi, concern saya selain ngurusi soal kepemiluan juga soal kampus, dan itu merupakan salah satu yang saya ambil perhatian betul bagaimana writing skills, bagaimana etika akademik. Jadi kalau di pemilu ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,
di dalam dunia kampus juga ada kode etik sebagai dosen, sebagai mahasiswa itu juga ada yang banyak yang bermasalah. Misalnya tulisan yang plagiarisme itu masih banyak di mana-mana. Jadi kalau kita lihat aja di internet, kemudian kita cari tulisan, kita periksa di Turnitin, atau kita cari artikel, kita periksa di Turnitin, mungkin persamaannya masih banyak. Kita pernah ya, Bu Tini masih ada di forum ini ya, kita pernah ngadain suatu seminar dengan teman-teman Mahupiki. Kita periksa makalah yang masuk, dari sekian banyak makalah. Ada makalah yang persamaannya 80% misalnya. Ada paper yang persamaannya 85%. Dan ini kan nggak masuk akal gitu ya. Itu sama aja sebenarnya nyalin, kemudian hanya diubah bagian awal dan akhir. Nah mungkin saya mau batasi ini saja dulu, refleksi saya pada kesempatan ini soal paradoks di dalam penegakan hukum pemilu atau electoral justice, kemudian semacam paradoks juga kenapa kita semakin tertinggal dalam ranking kita di dunia pendidikan, bukan hanya di dunia tapi juga di ASEAN, soal tadi kurangnya kemampuan menulis riset dan menulis di kalangan dosen-dosen kita, peneliti kita dan sebagainya, dan juga mungkin bagian yang terakhir adalah kita ini di kampus sedang menghadapi problem juga karena adanya satu kebijakan dari pemerintah untuk membuat namanya kampus merdeka. Ini juga ternyata di berbagai kampus, ini mungkin Prof. Farida bisa menceritakan ya bagaimana di berbagai kampus ternyata adaptasi dengan kampus merdeka ini juga tidak mudah juga ya. Jadi ini juga PR juga untuk kita semua. Nah mungkin saya ingin membatasi ini dulu, kalau saya dibiarkan berbicara, saya nggak akan selesai-selesai. Satu lagi mungkin yang terakhir, adalah soal buku. Nah buku. Saya berapa ya? Jadi buku yang pertama saya tulis itu tadi malam saya lihat, itu ternyata ketika umur saya 27. Ya, maksudnya saya masih sarjana hukum. Masih sarjana hukum, saya nulis satu buku yang sering dikritik oleh Bu Tini karena warnanya pink, dan tadi sudah disebut oleh Pak Didi Supriyanto, judulnya Seksualitas dan Hukum Pidana. Dan buku itu dikasih pengantar oleh Profesor Marjono Reksodiputro. Dan buku itu adalah buku yang pertama. Saya sudah menulis sekitar 21 buku, dan insya Allah, ini mohon doanya teman-teman semua, tanggal 30 Juli nanti saya akan launching buku saya yang ke-22, itu buku textbook, buku reference, judulnya Hukum Pidana Suatu Pengantar, diterbitkan oleh Raja Wali. Sebetulnya bukunya sudah ada, tapi insya Allah akan di launching tanggal 30 nanti. Itu yang saya bilang ke Pak Didi, saya kembali ke khitab Pak Didi. Karena saya sudah terlalu lama berbicara mengenai pemilu, saya selalu dianggap, ini, makanya saya kalau ada acara-acara dosen HTN ya, di sini ada teman-teman Pak Mas Ferry Amsari dan teman-teman HTN yang lain ya, saya ini kadang-kadang di dosen HTN, kadang-kadang, walaupun teman-teman dosen HTN pasti tahu, Pak Topo nggak ngerti soal HTN, di acara HTN, karena dikira saya dosen HTN. Karena kalau di presentasi, mungkin omongan dan tulisan saya soal pemilu itu mungkin 70% dibanding soal pidana. Saya mau kembali ke Hitoh nih Mas Didi. But ini, saya memberi pengakuan. Saya tanggal 30 launching buku bukan pidana pemilu, tapi hukum pidana suatu pengantar. Textbook, benar-benar pidana. Nah, jadi saya sekalian promosi nih. Jadi insya Allah nanti saya akan ada acara yang mengadakan teman-teman Mahupiki, Masyarakat Hukum Pidana Negeri Indonesia bersama Departemen Hukum Pidana FHUI, ketuanya Bu Tini, dan juga dengan penerbit Raja Wali akan mengadakan launching. Nah, itu akan membedah mengenai itu benar-benar pidana. Tidak ada, tapi tetap ada pemilunya juga di dalamnya. Tetap juga ada kasus pemilunya saya, Pak. Nah, mungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya omongan saya yang dulu ini mudah bermanfaat. Saya terima kasih sekali lagi untuk doa-doanya, harapannya, baik yang saya terima di WA, saya terima di chat room ini, saya bacain semua chat roomnya. Kemudian tadi yang secara langsung sudah disampaikan, yang melalui video pendek tadi sudah. Saya terima kasih, doa yang sama untuk teman-teman, rekan-rekan, sahabat semua. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, sukses, bahagia, berkah, makmur, dan semua yang baik-baik untuk sahabat-sahabat semua di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui masa pandemi COVID ini dengan sebaik-baiknya dan tetap sehat.
dan kita tetap produktif di masa seperti ini, tetap menulis. Kalau saya bilang menulis gini, saya tuh menulis. Jadi kalau orang nyuruh-nyuruh agar menulis, kalau saya di rumah justru kapan saya berhenti menutup laptop gitu kan. Bangun tidur habis sholat yang dipegang laptop. Ya, nah ini saya mau berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, ada yang kurang setuju, kurang sepakat dengan omongan saya. Mohon maaf. Tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya untuk refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak Prof. Topo Santoso atas kuliah umumnya. Nah, Ibu Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa acara hari ini adalah rangkaian dari ulang tahun Prof. Topo. Nah, untuk itu memang di hari ini kami sengaja tidak membuka diskusi atau tanya jawab karena tadi banyak sekali gagasan Prof. Topo yang sudah sampaikan. Nah, gagasan-gagasan Prof. Topo itu khususnya terkait penegakan hukum pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu, dan juga penataan tindak pidana pemilu, itu nanti akan kita bedah di sesi berikutnya yang insya Allah akan diselenggarakan di hari Selasa dan Kamis. Nanti itu akan kami umumkan kembali terkait jadwal acaranya. Nah, dengan demikian, dengan berakhirnya kuliah umum dari Prof. Topo, maka acara ini berakhir sudah. Nah, tapi Prof, tadi ada salah satu sahabat Prof. Topo yang baru masuk ke dalam meeting room ini, ada Pak Laude M. Syarif, Direktur Kemitraan yang baru hadir, dan saya minta Pak Laude untuk bisa memberikan ucapan selamat kepada Prof. Topo dan juga menyampaikan doanya. Silakan Pak Laude M. Syarif. Assalamualaikum Mas Topo. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya mendengarkan saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya hanya datang untuk mendengarkan saja dan mengucapkan selamat kepada Mas Topo. Saya sangat berbahagia karena saya pernah bekerja dengan Mas Topo di salah satu kantor, ya, di Partnership for Governance Reform. Pada waktu itu tiba-tiba masuk ke ruangan dan dia bilang, kayaknya 3 bulan lagi saya mau berhenti Pak. Mau ngapain? Langsung dia bilang, saya mau ke Depok saja untuk biar fokus, sudah lama juga urusin pemilu, dia bilang seperti itu. Jadi ya kami semuanya mendukung pilihannya dan alhamdulillah memang setelah meninggalkan kantor lebih produktif dan bahkan lebih cepat menjadi profesor, dan oleh karena itu sekali lagi selamat kepada Mas Topo, jangan lelah menginspirasi orang muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syarif. Terima kasih Pak Syarif. Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya di ruang virtual ini dalam rangka kita mensyukuri 50 tahun Profesor Topo Santoso. Mohon maaf tidak bisa semuanya memberikan ucapan selamat dan doa secara langsung. Tadi sudah banyak yang mengucapkan di kolom chat, juga mengomentari dan bertanya atas gagasan Prof. Topo di kolom chat. Nah, itu semua sudah kami catat dan nanti insya Allah di hari Selasa dan Kamis akan kami bedah terkait gagasan-gagasan Prof. Topo. Sekali lagi selamat ulang tahun Prof, sehat selalu, sukses selalu, tetap menginspirasi. Ibu Bapak terima kasih, acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak nih. Selamat tahun, Prof. Terima kasih Prof pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selamat ulang tahun. Selamat ultah Prof. Semoga panjang umur. Salam dari